Gunungnya ini teman-teman ya. Jadi ini adalah Gunung Jabal Sur ya. Gunung Jabal Sur. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya teman-teman. Sore hari ini saya ke Jabal Sur bersama senior saya, mudir Ferry, beliau dari Palu, dan juga ada mudir Ma'ruf dari Filipina. Itu Jabal Sur ya. Oke. Jadi nah ini ada rombongan jamaah umroh. Ini kayaknya dari Mesir. Jadi sang tour leadernya atau mutawifnya ini memberikan penjelasan tentang Gunung Jabal Sur ini. Yolculuğa çıktılar. Hazreti Ali Efendimiz'e emanetleri sahiplerine teslim et. Jadi memang hampir sebagian besar jamaah umroh itu tidak sampai ke atas ya. Beda kalau Jabal Nur. Kalau Jabal Nur itu tempat turunnya wahyu pertama. Kalau Jabal Sur ini adalah tempat Rasulullah bersembunyi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika dalam perjalanan hijrah menuju ke Madinah dan dikejar oleh kaum Quraisy. Jadi beliau bersembunyi di Goa Jabal Sur. Nah, di Bukit Jabal Sur ini ada goa teman-teman. Namanya Goa Sur. Nah, di goa inilah Rasulullah beserta dengan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Proses persembunyian Rasulullah ini juga dibantu oleh dua anak Abu Bakar, yakni Abdullah dan Asma, serta salah seorang laki-laki lagi, yakni Amir ya. Nah, ini suasana di sekitar Jabal Sur. Yang kiri kanan ini teman-teman, ini jual es krim ya. Ini di atas Jabal Sur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah tangga pertama untuk naik ke Jabal Sur. Jabal Sur ini berada di ketinggian 1.200 sampai 1.400 meter dari permukaan laut. Assalamualaikum. Oke. Ini. Nah, ya di sini ada informasinya, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ini saudaraku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyariatkan untuk kita mendaki gunung ini. Salat di tempat tersebut, mengusap batu-batunya, mengikat pepohonannya, dan mengambil sesuatu dari tanah, batu dan pohonnya. Kebaikan ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan menyelisihinya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, itu. Jadi kami kesini itu bukan untuk beribadah, tetapi hanya untuk menapaki jejak sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiarkan agama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Di segala sesuatu yang tidak dibolehkan, janganlah kita lakukan di sini teman-teman. Nah, ini pedagang-pedagang, nih, jual air, jual makanan burung, jual payung, ya, jual souvenir, jual foto-foto, nah, sampah. Nah, ini tasbih, ya. Oke. Jabal Sur.
Masya Allah tabarak. Nah. Ini salah satu contoh. Nah kayak gini, memanjatkan sesuatu yang apa ya, tidak disyariatkan, tetapi memang ada sebagian saudara kita yang tetap mengindahkan imbauan tersebut. Jadi mereka beranggapan bahwa dengan berdoa di sini atau melakukan ritual-ritual tertentu itu bisa mendatangkan keberkahan. Padahal hal tersebut tidak disunnahkan oleh Rasulullah. Rasulullah kesini itu hanya untuk bersembunyi, teman-teman. Masya Allah. Nah ini jalan ke atas itu sudah sudah ya. Ini ada berpasir ya, dari sini berpasir. Nah itu jalurnya. Ini ketinggiannya 1.200 sampai 1.400 meter dari permukaan laut. Kita lihat. Jabal Nur, Jabal Sur. Ini bukan Jabal Nur ya, ini Jabal Sur. Masya Allah tabarakallah. Di bukit inilah Abu Bakar As-Siddiq. Kakinya. Jadi saya mau menangis, teman-teman. Menceritakan sejarah Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq itu saya mau menangis. Karena kenapa? Di sini tuh Rasulullah bersembunyi ditemani Abu Bakar As-Siddiq, dibantu oleh anak Abu Bakar As-Siddiq yakni Abdullah dan Asma serta salah seorang warga Mekah yaitu Amir. Tetapi ketika Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar di dalam Gua Sur ini banyak lubangnya. Dan itu berupaya ditutupi, dibersihkan dulu, ditutupi oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahkan sampai menggunakan pakaiannya. Dan menyisakan 2 lubang lagi yang tidak tertutup. Dan lubang tersebut Abu Bakar menutupnya menggunakan dengan kakinya. Dan tanpa sepengetahuan Abu Bakar dan juga Rasulullah, ternyata ada seekor ular berbisa yang masuk ke celah tersebut melalui lubang itu. Dan ketika Rasulullah tertidur dan kepalanya dipangku oleh Abu Bakar As-Siddiq, ular tersebut sampai menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq sampai beberapa kali. Dan itu sangat sakit, teman-teman. Dan ditahan oleh Abu Bakar As-Siddiq demi untuk menjaga tidur nyenyak Rasulullah. Tetapi air mata Abu Bakar As-Siddiq itu tidak bisa ditahan sehingga menetes dan mengenai pipi Rasulullah, sehingga membuat Rasulullah terbangun dan menyatakan, "Kenapa kamu menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan bahwa tadi ada ular berbisa yang menggigit saya beberapa kali, yang sakitnya sangat luar biasa, dan saya hanya bisa menahan sakitnya, dan saking sakitnya air mata saya tidak bisa bendung dan membasahi pipi Rasulullah. Nah, dari sejarah tersebut juga kita bisa mengambil satu hikmah. Ada pelajaran dari situ, yang mana Rasulullah membacakan Bismillah terhadap luka Abu Bakar tersebut yang dipatok oleh ular berbisa, kemudian diludahi, dan Masya Allah tabarakallah, luka tersebut perlahan sembuh. Dan inilah hikmah yang bisa kita ambil, bisa kita jadikan sebagai penawar juga. Tetapi kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya, khususnya dari fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Ini kami baru di kaki gunung. Itu orang ke atas. Kita sudah sesak. Dan saya terharu, guys. Saya mau menangis terus. Ini bawah. Jadi ini adalah Gunung Sur atau Jabal Sur
yang ketinggiannya 1200 sampai 1400 mdpl atau dari permukaan laut. Masya Allah. Kalau di Sulawesi Selatan ini setinggi dengan Bukit Sesean yang ada di Toraja Utara kalau tidak salah. Gimana Bang? Udah ngos-ngosan? Capek. Iyalah. Lanjut? Ayolah kita lanjut. Masya Allah tabarakallah. Jabal Sur. Nah, di sini tuh ada tanaman, ini tanaman-tanaman. Jadi ini kayak apa namanya? Bunga Edelweiss ya. Nih, kayak bunga Edelweiss tapi bukan ya. Ini kaktus ya. Ini borduri. Tapi bunganya cantik. Nah, ini orang sudah dari atas. Kita baru mau ke atas teman-teman.